Assalamualaikum, perkenalkan saya Nurdini dengan nomor induk mahasiswa 857533806 dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan mengamati simbiosis makhluk hidup. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, lembar pengamatan, dan alam sekitar. Apa itu simbiosis? Menurut Sumarwoto tahun 1994 menyatakan bahwa simbiosis merupakan bentuk interaksi biologis yang erat antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang dapat berupa hubungan saling menguntungkan, saling merugikan, atau satu pihak diuntungkan tanpa merugikan pihak lain. Jenis-jenis simbiosis. Mutualisme. Kedua makhluk hidup sama-sama untung. Contoh simbiosis mutualisme terdapat pada lebah dan bunga. Lebah mengambil nektar dari bunga sebagai sumber makanan. Saat lebah menghisap nektar, serbuk sari dari bunga menempel pada tubuh lebah ketika lebah berpindah ke bunga lain. Serbuk sari tersebut terpindahkan dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Lebah mendapatkan makanan dan bunga terbantu dalam proses reproduksi. Komensalisme. Satu makhluk hidup untung, yang lain tidak rugi, tidak untung. Di sini terdapat sirih merah dan pohon kelor, di mana sirih merah itu termasuk jenis tumbuhan merambat yang memerlukan penopang untuk tumbuh tegak dan mendapatkan sinar matahari. Pohon kelor sering dijadikan tempat merambat bagi sirih merah karena batangnya tegak, kuat, dan tumbuh di tempat yang cukup terbuka. Sirih merah ini mendapat keuntungan yaitu mendapat tempat berpijak, dapat menjangkau sinar matahari lebih banyak. Pohon kelor tidak dirugikan karena sirih merah tidak mengambil makanan atau air dari batang kelor. Maka hubungan antara sirih merah dan daun kelor termasuk komensalisme. Contoh selanjutnya simbiosis komensalisme. Terdapat bunga anggrek dan pohon mangga. Hubungan antara pohon mangga dan bunga anggrek merupakan contoh nyata simbiosis komensalisme di alam. Anggrek hidup menempel di batang atau cabang pohon mangga. Ia menggunakan batang mangga sebagai tempat menempel dan bertumbuh. Dengan berada di tempat tinggi, anggrek lebih mudah mendapatkan sinar matahari dan udara yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Akar anggrek disebut akar gantung, yang menyerap air dan zat hara dari udara dan debu, bukan dari batang pohon. Pihak yang diuntungkan yaitu bunga anggrek karena mendapat tempat tinggal. Pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang terakhir ada parasitisme. Satu makhluk hidup untung, yang lain rugi. Contoh simbiosis parasitisme terdapat pada kucing dan kutu. Dalam hubungan ini, parasit mengambil zat makanan atau keuntungan dari inangnya sehingga menyebabkan kerugian atau gangguan bagi inangnya. Kutu hidup di kulit dan bulu kucing. Ia menghisap darah kucing untuk memperoleh makanan. Kutu mendapatkan keuntungan berupa sumber makanan. Tetapi beda dengan kucing. Kucing merasa dirugikan karena dia mengalami gatal-gatal dan iritasi kulit, infeksi kulit, serta kehilangan darah.